Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 200222174, reguler 5, semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, saya akan menjelaskan pemilihan kepala desa. 1. Bagaimana gelar pendidikan bakal calon kepala desa di Sarajoko dengan nomor urut 1? Suyinto. Profil SD 6 Sarajoko tahun 1986, SMK 1 Bulukumba. 2. Nomor urut 2 Mujito, pendidikan SD 48 Sarajoko, SMA 2 Bulukumba, S1 Ilmu Pemerintahan. Kedua, bagaimana keuangan atau kapasitas sehingga menimbulkan money politik dalam pemilu legislatif. Nah, dalam pemilu legislatif sering terjadi praktik money politik yang dilakukan oleh para calon legislatif agar dapat terpilih. Tujuan penelitian yang saya paparkan hari ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya money politik pada pemilu legislatif tahun 2019 sampai 2020 di Kelurahan Wamelai, di Kelurahan Balampesoang, Kelurahan Balampesoang, Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam money politik dan calon anggota legislatif yang telah ditentukan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang ditentukan, kemudian memilih mana yang penting dan perlu dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya money politik pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kelurahan Sarajoko, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. 1. Kebiasaan. 2. Tingkat pendapatan pemilihan atau ekonomi. 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Faktor money politik yang mempengaruhi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kelurahan Wamelai, di Kelurahan Balampesoang adalah faktor ekonomi. Hal tersebut dipengaruhi oleh strata ekonomi masyarakat Kelurahan Wamelai yang memang mayoritas masyarakatnya dengan tingkat ekonomi prasejahtera, sehingga para
calon anggota legislatif memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan suara masyarakat. Menurut M. Abdul Khalik 2014 memberikan pengertian money politik. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang atau materi lainnya seperti sembako atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Menurut Leo Agustino 2009 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang digunakan sebagai acuan pilkada langsung mendefinisikan money politik masih tidak jelas dan bersifat umum atau normatif. Hal serupa juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kehendati peraturan pemerintah tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak juga mengatur persoalan politik uang secara lebih baik karena hampir sama dengan aturan sebelumnya. Ketentuan yang memberikan definisi tentang money politik secara implisit tercantum dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan pasangan calon atau tidak tim kampanye dilarang menjanjikan, memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian pada ayat 2-nya, pasangan calon atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Pengaruh money politik berjalannya praktik money politik dapat menimbulkan implikasi fatal bagi prospek demokrasi bangsa. Pertama, dominasi pemilik modal dan uang. Kursi-kursi para pembuat kebijakan dan keputusan publik yang dihasilkan melalui pemilu akan diduduki oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang dibiayai oleh sekelompok kaya atau kelompok-kelompok yang menguasai aset ekonomi berskala besar. Menurut Irwan 2002 atau menurut Tohadi dan Zainal Abidin 2012, secara garis besar pengaruh money politik dapat digolongkan pada dua tingkat, yakni pertama, pada tingkat internal partai politik. Pemakaian money politik akan mengakibatkan lenyapnya elemen penting dari
dibangunnya sebuah partai politik, yakni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Adanya money politik membuat partai menjadi milik beberapa orang saja yang memperoleh sejumlah keistimewaan dalam proses pengambilan keputusan yang bentuknya tentu saja memiliki kesenjangan dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Keputusan partai yang penting akan mencerminkan kepentingan para penyuplai dana. Hal ini sangat rentan terhadap terputusnya keterkaitan antara apa yang dikehendaki oleh rakyat yang menjadi pendukungnya dengan apa yang dikehendaki elit partai yang memakai uang untuk mendesakkan kepentingannya dalam jangka panjang, sering dengan kesadaran politik konstituen yang semakin cerdas. Praktik politik uang mendorong mereka untuk meninggalkan partai yang sebelumnya telah didukungnya. Akibat lain yang ditimbulkan money politik ialah tubuh partai akan rentan terhadap penyakit konflik internal antar elit akibat persaingan yang tidak sehat di antara pengurus yang sangat mungkin terbagi dalam beberapa faksi jika partai yang demikian adalah partai yang besar. Kedua, pada tingkat makro politik, pemakaian money politik dalam proses politik akan mengakibatkan semakin suburnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para penyandang dana politik yang bertujuan jangka pendek memandang bahwa aliran dana yang mereka berikan kepada suatu partai merupakan investasi yang akan dipetik buahnya ketika partai yang mereka dukung menggenggam kekuasaan. Proses balas jasa seperti ini akan mengakibatkan terpuruknya agenda partai yang berkenaan dengan kepentingan konstituennya dan rakyat pada umumnya. Akibat lainnya ialah hilangnya legitimasi pemerintahan secara beransur-ansur seiring dengan
merajalelanya korupsi yang mengakibatkan dua aktor yakni pihak pemerintah dan kalangan penyandang dana. 3. Bagaimana bakal calon kepala desa? Nah, kegiatan seleksi bakal calon kepala desa memang diadakan 6 tahun, namun tentu mencari calon kepala desa yang benar-benar mampu memimpin desa bukanlah hal yang mudah. Metode yang digunakan untuk menyeleksian bakal calon kepala desa menggunakan metode simple additive weighting atau SAW. Karena metode ini adalah menentukan nilai bobot pada setiap atribut, lalu dilanjutkan dengan tahapan perangkingan untuk menyeleksi alternatif terbaik. Alternatif yang dimaksud adalah syarat-syarat yang ditentukan menggunakan metode perangkingan diharap lebih akurat dan tepat karena sudah berdasarkan pada kriteria dan bobot yang telah ditetapkan. Hasil dari pengujian terhadap metode ini adalah dapat menentukan calon mana yang layak. Dengan hasil penguji telah mendapatkan calon kepala desa yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dari nilai bobot yang paling tinggi sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat dikarenakan penetapan sesuai dengan ranking yang tertinggi. Nah, yang tertinggi analisis sistem yang sedang berjalan yang dapat pada badan pemerintahan desa terbaru panjang saat ini cukup rumit, di mana dilakukan di badan pemerintahan desa. Seorang bakal calon yang akan mendaftar menjadi calon kepala desa nantinya bakal calon menyediakan syarat-syarat menjadi calon kepala desa, kemudian diseleksi oleh badan pemerintahan desa dengan musyawarah dan mufakat mereka bersama, maka terpilihnya nanti calon kepala desa yang maju untuk pemilihan, sehingga mempersulit untuk tahap penyeleksian. Siapa calon yang benar-benar mampu membawa desa lebih baik nantinya dalam membangun suatu sistem seleksi bakal calon kepala desa menggunakan metode SAW akan dikembangkan ke
akan dikembangkan beberapa data yang telah dikumpulkan, antara lain yaitu data syarat-syarat menjadi calon kepala desa, nilai alternatif pada setiap kriteria adalah 1. Pendidikan nomor urut 1 SD sampai SMK, nomor urut 2 SD sampai sarjana. 2. Umur minimal 25 sampai 55 tahun. 3. Pekerjaan nomor urut 1 petani, nomor urut 2 swasta atau PNS. Status hukum keduanya tidak cacat. 5. Kesehatan, nomor urut 1 sehat, nomor urut 2 pernah sakit. 6. Domisili, keduanya penduduk asli. 7. Keorganisasian, nomor urut 1 tidak aktif, nomor urut 2 aktif dalam organisasi. 8. Jenis kelamin, keduanya laki-laki. Nah, soal keempat, bagaimana latar belakang pengalaman dalam mengambil keputusan atau kebijakan ketika menjadi kades? Hal ini bisa dilihat dalam fenomena sebagai berikut. 1. Institusi atau perasaan. Pengambilan keputusan kepala desa tersebut cenderung mengambil keputusan sangat cepat tanpa banyak mempertimbangkan atau mengumpulkan informasi. Informasi ini dilihat dari penunjukan sekdes yang tanpa adanya musyawarah perwakilan dari tokoh masyarakat atau tokoh pemuda. Kedua, kurangnya pengalaman dalam pengambilan keputusan. Keputusan akan berdampak bagi masyarakat. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang kurang merasa puas dengan pengambilan keputusan yang tidak dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Ketiga, kurangnya sinergitas antara pemerintah desa pemuda dan masyarakat mengakibatkan pengambilan keputusan tidak melalui fakta yang ada di lapangan. Terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat. Banyaknya keluhan dari masyarakat yang ditemui di lapangan. 4. Menggunakan wewenang untuk bersifat praktik diktatorial. 5. Pengambilan keputusan secara langsung tanpa adanya musyawarah menunjukkan hal yang tidak rasional.
memperlihatkan bahwa bahwa sosok pemimpin kepala desa dalam menggunakan institusi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional dalam pengambilan keputusan masih kurang. Pengambilan keputusan masih kurang. Baik dilihat dari hasil observasi di lapangan, menunjukkan bahwa kurangnya sinergitas antara kepala desa dengan organisasi kepemudaan yang ada di desa tersebut, serta terkadang tidak melibatkan pemuda dan masyarakat dalam proses pengambilan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur. Tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam manajemen, karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya atau bisnis yang dijalankannya. Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Model ini merupakan percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses beruntun untuk memerlukan penggunaan model secara tepat. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan. 2. Untuk memperjelas atau secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. 3. Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar variabel. 4. Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses yang membutuhkan penggunaan model yang tepat. Pengambilan keputusan itu
berusaha menggeser keputusan yang semula tanpa berhitungan menjadi keputusan yang penuh perhitungan. Gulick dan Hicks dalam Tarlianya 2002 memberikan beberapa klasifikasi model pengambilan keputusan yang kerap kali digunakan untuk memecahkan masalah yang seperti itu yang hasilnya kurang diketahui dengan pasti. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi atau perusahaan sampai pada kerugian uang. Maka oleh sebab itu, pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.